Selamat pagi. Oke, kita tengok seperti apa dulu. Oke, jadi kita mau masuk ke dalam, coba masuk ke bareng rombongan pramuka ini, mumpung ada temannya. Oke. Bagaimana kita mengukur berapa jamnya gitu ya. Dan kita gerak sebelum kita berangkat balik, kita berdoa semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan mendapat keselamatan dan keberkahan. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang berharga sudah nggak ada yang ada ya? Nggak ada. Makanan sudah dimasukkan ke Udah aman. Nggak apa-apa. Oke, ayo, yuk. ini agak hati-hati aja. Bikin. Iya, ininya saya juga sering. Oke, kebetulan kita dipandu langsung sama petugas TNK-nya, Pak Jailani. Kebetulan juga beliau tugasnya di Taman Nasional Kutai, jadi kita ikut nimbrung bareng teman-teman pramuka dari Bontang. Oke, ini banyak ulin bibit, kita masih baru ulin-ulin baru. Ini tumbuh, dia tumbuhnya lama itu. Jadi dari buahnya jatuh ya, tumbuh sendiri tanpa di isinya, nggak ditanam loh, dia tumbuh sendiri. Lumayan juga treknya, naik turun licin, jadi kira sini vegetasinya rapat sehingga matahari pun tidak ada masuk ini. Daun yang merah, tapi kadang-kadang kita lihatnya dari Enak. Ya, Ulin. Tapi kan yang aku tahu bentuk daunnya itu kan beda dia memang. Oke, udah sampai depan pohon ulin. Jadi ini ya, pohon ulin terbesar di dunia. paling 45
lebih lah Kak Jay. Hah? Lebih lah. Kok 45. Berapa diameter ini? 247. Jadi berdiameter 2,47 meter. Jadi ini Diameternya kan, diameternya kan 2 meter setengah. Diameter ini. Bukan, Garis tengahnya. dari tengahnya Kak. Oke, ini dicoba ukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, cukup. Berapa? Oh, cukup. Cukup. Berapa orang? Ambil dokumentasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, diameternya 7 orang. Bentang-bentang. Kali 1,5 ya. Ini kan 1,5 meter ini. Kelilingnya. Ayo, berapa kelilingnya? 7 kali 15. Nah, terus 15, 90. Nah. Ya, 9 kan. 900. Iya, 9 meter. Kelilingnya ya. Jadi, itu. 9 meter. Oke, langsung aja ya. Pengenalan Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya ke Taman Nasional Kutai. Yang mana kawasan Taman Nasional Kutai ini ada 2 kabupaten dan 1 kota Bontang. Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Kawasan ini lebih banyak atau terdapat lebih luas di daerah Kutai Timur, yaitu 80% kawasan Taman Nasional Kutai daerah Kutai Timur. Jadi 15% Kutai Kartanegara dan 5% Bontang. Sana aja. Ya, Bontang daerah Sidrap. Oh, iya. Jadi kalau kita tarik Jalan Bontang Sangatta, kiri kanan itu kawasan Taman Nasional Kutai. Walaupun ada di daerah Truk Pandan, Kandolo, atau di daerah Sangkima Pertamina ini ada yang udah diintrap, dilepas, tapi untuk pengamanan kawasan masih tanggung jawab Taman Nasional Kutai. Luas kawasan Taman Nasional Kutai sampai saat ini setelah inklave itu 190, lebih kurang 192.000 hektar. Ya, tadi kalau dari Bontang Simpang 3 ada Gapura itu sampai dengan Jembatan Pinang Sangatta, itu kiri kanan kawasan Taman Nasional Kutai. Ya, nah jadi kalau untuk potensi atau fungsi hutan apa nanti ada di buku ya, supaya lebih ini baca di buku, nanti ada yang buku buletin tadi. Jadi kalau untuk floranya dominan ulin, meranti, kapur, dan juga jenis yang lain juga banyak. Juga ada tanaman hias, tanaman anggrek. Ini termasuk juga anggrek ini, walaupun nempel itu, tapi juga di dalam juga banyak yang ini. Terus juga ada tanaman obat ya, semacam pasak bumi, ada di tanjakan Meranti situ. Tapi kita nggak sampai sana ya, kasihan. Terus juga ada bajaka, ya juga termasuk tanaman obat. Juga ada sirih-sirihan, ada jahe-jahean, ada juga di dalam. Nah, jadi selain tadi jenis tanaman potensial untuk kehutanan, ya meranti, kapur, ulin, dan juga kenanga, ada mardara, ada ya banyak tanaman hutan itu, termasuk juga nama daerah. Ya, kalau di dalam ilmu kehutanan itu orang lebih menyebutnya ke bahasa Latinnya. Ya, contohnya ulin ini
Kadang-kadang ada yang bilang kalau di Sulawesi, tapi nggak sama sih, kayu besi. Tapi kalau di sini ulin, tapi kalau orang mengetahui lebih ini di buku pasti nyebutnya Eusideroxylon zuageri gitu, bahasa Latinnya. Jadi kadang orang nggak ngerti gitu. Sama dengan bayur atau meranti itu juga terbagi juga, ada meranti kuning, meranti panjang, meranti merah, meranti putih. Kalau di kayu ada kan meranti merah, meranti putih yang agak kurang baik gitu, cepat patah. Nah, jadi jenis-jenis tanaman itu yang banyak di Taman Nasional Kutai. Nanti bisa melihatnya di buletin ya, buku ya. Dan juga ada untuk faunanya. Faunanya dominan ada di sini orangutan, ada bekantan kalau di daerah ke arah pantai, daerah aliran sungai itu bekantan, ada rusa, ada kucing hutan, ada landa, ada buaya juga ada di sungai. Iya, rusa. Nah, jadi jenis-jenis burung juga banyak, termasuk burung enggang ya. Banyak jenis-jenis burung banyak. Kalau untuk ini lebih lengkap ada di buku ya. Saya menjelaskan semua nanti enggak ini. Jadi kita berbicara kehutanan, lebih banyak orang kalau mau kita di Jawa atau di Sumatera atau di mana ya bahasanya itu bahasa Latin kalau untuk tumbuhan atau binatang. Karena masing-masing daerah itu punya nama sendiri gitu. Ini kayunya apa, pohon apa, pasti beda di daerah, tergantung daerahnya. Jangankan nama pohon, bahasa daerah aja beda-beda kan, Banjar, Bugis, Kutai, Dayak, nah, apalagi di Sumatera. Jadi kalau orang itu nyebutnya lebih banyak ke bahasa Latinnya. Jadi potensinya untuk ini selain tumbuhan, faunanya juga untuk wisata ya, bisa rekreasi ya, contohnya di sini Sangkima atau di Prefab Sangatta atau di Bontang Mangrove juga untuk tujuan wisata umum masyarakat. Tapi kalau untuk Prefab lebih wisatanya wisata pendidikan untuk penelitian. Juga ada beberapa dari Kanada atau Jepang yang masih penelitian di Prefab. Kalau untuk ini wisata pendidikan juga ya, jungle ya, wisata trek ya. Jadi kalau ini lebih kurang 4 kiloan mutar ya, tapi karena kondisinya kurang baik ya kita sampai sini aja, nanti balik ke cukup ya. Yang terutama sini adalah ulin. Ulin ini paling besar di dunia, udah diakui dunia ya. Ya, karena ada banyak pohon besar kayak di Kebun Raya Bogor atau di mana atau di Jawa Tengah, tapi jenisnya bukan ulin gitu. Nah, ulin itu juga ya sama dengan pamannya gini, jati di Jawa bagus tumbuhnya, bisa bagus, bisa utuh gitu. Tapi ditanam di Kalimantan atau di sini ya, tidak ini. Nah, sama dengan ulin ini. Ada di Kebun Raya Bogor juga ada beberapa kali ditanam tapi tumbuhnya tidak bagus. Sebelumnya ditanam di Jawa Timur tapi tumbuhnya enggak ini. Jadi kadang-kadang tumbuhan itu berpengaruh dengan kondisi tanahnya berpasir atau berlumpur atau curah hujannya. Itu tanaman itu pasti mempengaruhi, tidak sama. Contohnya juga apa, langsat atau duku yang dibilang duku Palembang, kalau kita beda kan rasanya dengan duku Kalimantan atau dari apa ya, Pontianak itu dari Banjar, pasti manisnya rasanya pasti beda. Jadi itu pengaruh alam, kondisi alam sebetulnya. Ya. Nah, jadi Taman Nasional juga bisa dimanfaatkan untuk adik-adik pelajar
untuk rekreasi, selain rekreasi, wisata, juga untuk penelitian, atau juga adik-adik buat apa, kalau SMA, SMP KIR ya, karya ilmiah remaja, nggak tahu kalau SMA bisa dimanfaatkan mau mencoba meneliti daun ini atau tumbuhan ini, ya silakan kalau punya peluang ya, yang bisa didampingi oleh guru bidang studinya. Jadi untuk sementara kondisi Taman Nasional demikian ya. Adik-adik melihatnya ada pondok, ada rumah, ada kantor, itu apa ya, pergeseran ya. Awalnya memang ditetapkan ya, sebetulnya jauh sejarah Taman Nasional itu sebelum kita merdeka, waktu Raja Kutai sudah ditetapkan ini cadangan tanah ya. Ini populasi nutfah, namanya potensi tanaman ya. Nah, cadangan supaya tidak masih utuh, umpama ulin kalau dibuka atau dijadikan lahan sawit semua atau karet semua, pasti kita cuma tinggal namanya aja. Yang mana sih ulin itu pasti gitu. Atau yang ke depannya, umpamanya ada anak, ada ya, itu pasti ada perubahan. Jadi sampai saat ini kondisi Taman Nasional Kutai, walaupun ada pembukaan lahan, adanya rumah, adanya kebun, ya itu adalah perkembangan manusia. Umpamanya sama di Bontang juga dulu waktu awalnya jumlah penduduknya cuman umpamanya 25.000, sekarang sudah berkembang. Nah, itu ya sama dengan kawasan Taman Nasional. Orang sudah di kota sudah padat mencari mata pencarian, dia pasti larinya ke hutan membuka bagaimana tanam untuk menghasilkan